sehingga kalian dapat menjadi seorang pebisnis yang luar biasa. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan saya Ina Afik Aziza, salah satu mahasiswi Institut Darul Quran, program studi manajemen bisnis syariah. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah manajemen pemasaran dengan materi analisis pelanggan atau biasa disebut dengan customer analysis. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan tentang materi analisis pelanggan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis pelanggan, kemudian dilanjut dengan manfaat analisis pelanggan, kemudian selanjutnya ada tujuan dari analisis pelanggan, serta ada faktor-faktor analisis pelanggan dan juga ada segmentasi analisis pelanggan. Pembahasan yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis pelanggan atau biasa disebut dengan customer analysis, merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh seorang produsen untuk menganalisis kegiatan pelanggan serta memahami karakteristik setiap pelanggan, seperti penggolongan pelanggan, pola konsumsi, perilaku pelanggan, motif pelanggan, dan juga kebiasaan pelanggan. Adapun pengertian lain tentang analisis pelanggan yaitu untuk memahami perjalanan pelanggan dan perilaku pembelian mereka sehingga seorang produsen dapat memahami apa yang mereka butuhkan dan dapat mengoptimalkan proses pengambilan keputusan seorang produsen sehingga dapat membuat rencana pemasaran yang lebih baik dan lebih sukses lagi. Pembahasan yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat analisis pelanggan atau manfaat customer analysis. Di sini yang pertama yaitu mengidentifikasi pelanggan. Dengan adanya analisis pelanggan, seorang produsen dapat mengidentifikasi apa yang pelanggan butuhkan, apa yang pelanggan inginkan, serta apa yang sedang terjadi terhadap pasaran sekarang sehingga sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kemudian yang kedua ada mencari tahu kebutuhan pelanggan. Dengan adanya analisis pelanggan, seorang produsen dapat mencari tahu apa yang pelanggan butuhkan sehingga apa yang produsen buat, sehingga bisnis apa yang produsen buat itu sesuai dengan target pasar dan sesuai dengan apa yang pelanggan butuhkan. Ketiga yaitu membuat segmen pelanggan yang menguntungkan sesuai dengan karakter pelanggan. Dengan adanya analisis pelanggan, seorang produsen dapat mengetahui apa yang pelanggan inginkan sehingga ketika mereka mengeluarkan suatu produk itu dapat menguntungkan terhadap mereka sendiri. Bahkan tidak hanya mereka yang menguntungkan, tapi juga menguntungkan buat pelanggan. Kemudian yang keempat yaitu memahami yang lebih baik tentang pola keputusan pembelian pelanggan. Ketika kita melakukan analisis pelanggan, kita dapat mengetahui apa yang mereka inginkan, sehingga ketika produsen mengetahui tersebut, produsen dapat mengetahui apa yang harus mereka lakukan sehingga mereka mengambil keputusan sesuai dengan sasarannya dan apa yang harusnya mereka beri terhadap pelanggan. Kemudian yang kelima ada merancang konten yang sesuai dengan strategi pemasaran. Ketika seorang produsen sudah tahu apa yang mereka butuhkan dan apa yang pelanggan inginkan, seorang produsen dapat mencari tahu bagaimana agar mereka itu dapat diterima oleh seorang pelanggan, sehingga mereka dapat membuat konten sesuai dengan apa yang sudah mereka analisis. Dan yang keenam ada mengetahui pembaruan yang sesuai serta memenuhi kebutuhan pelanggan. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang tujuan analisis pelanggan. Ketika seseorang melakukan sesuatu, pasti orang tersebut memiliki tujuan kan? Maka dengan itu di sini ada beberapa tujuan dari analisis pelanggan yang dapat membantu seorang produsen untuk memahami perilaku, preferensi, dan juga kebutuhan pelanggan. Maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang produsen, yaitu salah satunya adalah analisis pelanggan. Ketika seorang produsen melakukan analisis pelanggan, ada beberapa hal yang akan produsen lakukan. Antara lain yang pertama yaitu meningkatkan layanan pelanggan, segmentasi pelanggan, penentuan harga, pengembangan produk, retensi pelanggan, peningkatan profitabilitas, mengukur kepuasan pelanggan, mengukur efektivitas pemasaran. Dengan kata lain, analisis pelanggan itu sangat penting dilakukan oleh seorang produsen. Dalam artian, analisis pelanggan yaitu alat penting yang harus dilakukan oleh seorang produsen. Karena
Dalam pengambilan keputusan, seorang produsen perlu adanya analisis pelanggan untuk mengetahui apa yang telah terjadi di pasaran sana sehingga dapat membantu perusahaan menjaga kompetitivitas mereka di pasar yang terus berubah-ubah. Pembahasan selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang beberapa faktor dari analisis pelanggan. Faktor analisis pelanggan itu dibagi menjadi dua, ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu faktor eksternal. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi faktor eksternal, yaitu yang pertama ada persaingan di pasar. Tingkat persaingan dalam industri dapat mempengaruhi perilaku pelanggan. Saat ada banyak pesaing, pelanggan mungkin memiliki lebih banyak pilihan. Kemudian yang kedua, ada perubahan tren pasar. Perubahan tren konsumen seperti preferensi produk atau layanan baru dapat mempengaruhi permintaan pelanggan. Serta ada faktor demografi. Faktor demografi pelanggan seperti usia, jenis kelamin, atau lokasi geografis dapat mempengaruhi preferensi dan kebutuhan pelanggan. Kemudian yang terakhir ada regulasi pemerintah. Peraturan pemerintah seperti pajak, peraturan lingkungan dapat mempengaruhi operasi perusahaan dan harga produk. Kemudian lanjut ke faktor selanjutnya, yaitu ada faktor internal. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi faktor internal. Yang pertama yaitu kualitas produk atau layanan. Kualitas produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kemudian harga produk atau juga layanan biasa menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan pelanggan. Kemudian yang ketiga, ada pelayanan pelanggan. Cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan seperti layanan pelanggan yang responsif dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan. Faktor internal selanjutnya yaitu ada strategi pemasaran. Upaya pemasaran dan branding perusahaan dapat mempengaruhi cara pelanggan melihat produk atau layanan tersebut. Kemudian yaitu ada ketersediaan dan distribusi. Ketersediaan produk atau layanan di lokasi yang nyaman bagi pelanggan dapat berpengaruh pada pembelian mereka. Pembahasan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi relasi pelanggan. Ini merupakan pembahasan yang sangat penting atau kita dapat mengetahui dari mana kita dapat mengambil pelanggan. Ada beberapa segmentasi analisis pelanggan, yaitu yang pertama ada segmentasi berdasarkan tingkat kepuasan, di mana membagi pelanggan berdasarkan tingkat kepuasan mereka atas terhadap produk atau layanan perusahaan. Kita melakukan penjualan online, biasanya kita dapat melakukan segmen berdasarkan tingkat kepuasan itu melalui rating berapa mereka menilai kita, rating berapa mereka menilai produk yang kita jual. Ataupun ketika kita bisnis offline sekalipun, kita dapat melakukan itu. Seperti misalnya kita menanyakan apakah Anda suka dengan produk yang kami jual, apakah Anda merasa puas terhadap produk yang kami jual. Kemudian yang kedua ada segmentasi berdasarkan perilaku pembelian. Menganalisis pola pembelian pelanggan seperti produk yang sering dibeli, jumlah pembelian, atau metode pembayaran yang digunakan. Seperti yang ketiga yaitu segmentasi berdasarkan siklus pembelian. Memahami tahapan dalam siklus pembelian pelanggan seperti mencari informasi, pertimbangan, atau keputusan pembelian. Oke teman-teman, mengapa di sini segmentasi pelanggan membantu perusahaan menyusun strategi pemasaran? Dari beberapa segmentasi yang sudah saya paparkan tadi, dapat kita lihat bahwa segmentasi pelanggan dapat membantu perusahaan dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran, sehingga kita dapat mengetahui apa yang pelanggan butuhkan dan apa yang pelanggan rasakan ketika mereka membeli produk yang kita jual. Dapat meningkatkan retensi pelanggan. Baik teman-teman, sesuai dengan saya bilang di awal tadi, di sini saya akan membahas 5 pembahasan yang dimana alhamdulillah sudah saya bahas sedikit. Dalam artian analisis pelanggan itu penting dilakukan oleh seorang produsen karena itu merupakan kegiatan utama dalam kita melakukan bisnis, dalam seorang produsen melakukan bisnis. Buat kalian, siapapun kalian, seorang produsen sekalipun ataupun kalian yang sedang bisnis, kalian perlu belajar analisis. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.